صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali mengumpulkan kita dalam pengajian rutin di malam Rabu di Masjid Baitur Rahman, dan kita telah melalui bulan suci Ramadan yang agung dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Saat ini kita berada di bulan Syawal, di malam ke-10 dari bulan Syawal. Kami atas nama pribadi mumpung masih dalam bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ramadan telah selesai kita lalui sampai nyudai. Ada yang tak nyudai bertemu puasa di tengah Ramadan, dipanggil oleh Allah. Ada yang nyudai, milu raya sudah tu laju. Malam ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, umur, kesempatan untuk hadir di majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, dan ini termasuk rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lama ni kalau dengar rezeki, pikiran kita tak jauh-jauh dari duit tu lah. Boleh rezeki, boleh duit. Padahal tidak demikian. Ini pun yang kita rasakan saat ini juga termasuk bagian dari rezeki. Maghrib sudah mandi, badanlah sehat, pacak mayang berjamaah, itu nikmat yang luar biasa. Banyak hamba-hamba Allah yang secara zahir mereka diberi berbagai kelebihan oleh Allah, diberi kecukupan berupa harta, kedudukan, di jam-jam baik ke masih sibuk di luar, di jalan, mandi belum. Kita Masya Allah, mandilah sudah,
mayang berjamaah, dengar pengajian, ya paling buntu itulah balik. Tapi ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Jadi ulama ketika membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kan di situ Bapak Ibu ada 3 asma Allah. Ada 3 nama Allah yang ada di situ, di dalam kalimat basmalah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita biasa ngartikan bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Ar-Rahman kita artikan Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Yang apalah kira-kira bedanya itu? Beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu. Sekilas ya baca sama baik, pengasih penyayang. Tapi ternyata berbeda. Kata ulama, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk Allah. Tak ada peduli yang dinjuk tadi, apakah dia merupakan hamba yang taat kepada Allah, atau dia ahli maksiat, Allah tak peduli, pokoknya dinjuk. Maka kita saksikan ada orang tak semayang berhari-hari kan, tak ada mayang, masih makan. Tak ada, misal Pak, oleh tak mayang tadi, laju tak makan, masih makan. Kadang berduitlah dia dari yang mayang, yang tak mayang tadi, berduitlah dia dari yang mayang. Nah, timbul kita galak bingung, ngapalah karena aku itu awak mayang berhari, buntu terus. Siapa tetap pulau mayang, bak lemahangan hidup ini. Apa kena ngalih do mayang be pulau. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Dapat nikmat dari Allah. Bahkan bukan yang tidak taat kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, Bapak Ibu boleh nikmat ini. Orang-orang kafir, non muslim masih diberikan oleh Allah rezeki. Di 16 itu, bos-bos toko Cina kalau itu, masih diberikan oleh Allah rezeki. Rezeki yang mereka dapatkan ini itu Ar-Rahman, dari sifat Allah, apa dari nama Allah Ar-Rahman. Kasih sayang yang sifatnya umum. Adapun Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, tidak diberikan oleh Allah taala kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa Ar-Rahim ini? Berupa ini. Pacak mayang berjamaah ke masjid, pacak dengar pengajian, diberikan taufik oleh Allah, galak baca Al-Quran, itu rezeki Ar-Rahim. Nah, ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang khusus. Jadi rezeki. Maka di dalam doa kita, doa khatam Quran itu kan ada kalimat warzuqna tilawatahu, dan rezekikanlah kami Allah, berilah kami rezeki tilawatahu, rezeki untuk membaca Al-Quran. Jadi galak baca Quran itu rezeki. Galak ngaji kan ini juga rezeki. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang tadi ketika orang mati kita lebih bersyukur dengan rezeki ini daripada rezeki berupa duit. Menang lagi di dunia itu barangkali belum. Kamu ketawa nak duit apa nak ngaji? Can duit baik can dulu. Seru nak duit apa nak ngaji? Duit baik dulu. Kaji ngaji kaji. Cuma nak duit tu dulu. Tapi ketika kita sudah mati, dinampakkan oleh Allah hakikat dari nikmat yang diberikan oleh Allah itu, perbedaannya sangat jauh.
Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah saat ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukkan oleh Allah di tempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita belum dulu melanjutkan pengajian kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya lanjut bahas fikih lagi. Malam ini kami ngajak kita galau-galau, wabil khusus diri kami pribadi, untuk merenung. Ramadan telah kita lalui, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Kemarin waktu khutbah Jumat kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu itu, kata Allah, seperti perempuan wanita pemintal benang. Setelah dia pintal benang itu jadi rapi, kemudian dia cerai-beraikan kembali. Di bawah sakbasiknya pula. Lah bagus lah. Man bangsa di Tanjung Atap ikan kira-kira orang nganyam purun. Orang nganyam purun nganyam tikar la rapi, la bagus. Di bosak basikan pula. Itu kan gawe lolo. Gawe buyan. Nah, uji Tuhan tu jangan melolo kayak itu. Maka ini bisa kita terapkan dengan kondisi kita setelah Ramadan. Jangan sampai ibadah kita yang tadi sudah rapi, tiap malam kita qiyamul lail, mengerjakan salat witir, hari-hari lisan kita basah dengan bacaan ayat suci Al-Quran, mayang kita senantiasa berjamaah di masjid. Nah, hal-hal seperti itu begitu kita keluar dari bulan Ramadan dipertahankan, jangan sampai hilang. Tolak ukur keberhasilan seorang hamba melalui bulan suci Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Jadi ibaratnya Ramadan itu sebuah sekolah, Pak Bejo. Sekolah gitu tuh. 30 hari. Selama 24 jam dikali 30 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kurikulum ilahi. Siang disuruh puasa, malam diajak qiyamul lail, salat tarawih. Nah, kalau kita sekolah itu kan buah, nak melihat berhasil atau tidaknya kita sekolah itu setelah taman. Ada manfaat tak ada dia sekolah tadi. Nah, itulah juga kita di bulan suci Ramadan. Justru keberhasilan kita di bulan Ramadan itu pembuktiannya adalah di 11 bulan berikutnya. Maka pastikan diri kita, Bapak Ibu, tetap melaksanakan sholat witir. Jangan berhenti kebiasaan witir itu. Ingat, witir bukan cuma ada di bulan suci Ramadan. Witir itu ada terus, main witir. Yang cuma ada di Ramadan itu tarawih. Nah, cuma ada di bulan Ramadan. Adapun salat witir, ya ada di luar Ramadan. Bedanya witir di bulan Ramadan dengan witir di luar Ramadan. Kalau witir di bulan Ramadan afdal, lebih utama dikerjakan berjamaah. Adapun witir di luar Ramadan afdal, lebih utama dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Nah, jadi jangan tinggal witir. Kalau kita khawatir, ya memang sebagusnya witir itu menjadi penutup sholat kita. Penutup sholat kita dikerjakan di akhir malam. Tapi kata Nabi SAW, jangan maksakan diri. Kita tahu kemampuan masing-masing. Maka kata Nabi, bagi mereka yang kuat, yang mampu untuk mengerjakan witir di akhir malam, ya kerjakan witir itu di akhir malam. Afdal, lebih utama. Tapi bagi yang tak kuat, kerjakan witir di awal malam. Jangan di akhir malam, sebelum tidur. Sudah mayang isya kan, lemah. Mayang witir lah. Mayang witir lah, langsung mayang witir. Bagi yang khawatir, lemah, merasa tak yakin aku terjaga, jangan kayak gitu. Lemah dulu kelah. Jangan ditinggalkan salat witir. Begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Di sinilah kita belajar makna istiqomah. Makanya Bapak Ibu, setelah puasa di bulan suci Ramadan, itu langsung nyambung puasa pula, puasa Syawal.
Di antara hikmahnya, kata ulama yang bisa kita ambil dari puasa Syawal itu adalah adanya kesinambungan dalam amal. Bersambung amal itu nih. Maka setelah Ramadan ada puasa di bulan Syawal agar tak ada berhenti. Langsung diajak ibadah pula. Kalau orang-orang di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, cerita guru-guru kami yang belajar di situ. Orang-orang di Hadramaut itu Bapak Ibu, mereka kalau masuk tanggal 2 Syawal, itulah mulai puasa sudah. Jadi mereka tuh rayonya, sanjo, makan-makan, itulah hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8. Kenapa hari ke-8? Di hari pertama, tanggal 1 Syawal, mereka selepas melaksanakan sholat Id, balik ke rumah, tidur. Rayo pertama itu tidur. Jadi buat tidur. Karena mereka di malam 1 Syawal itu ibadah semalam suntuk. Mengamalkan hadis Nabi SAW bahwa ada malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 malam di antara malam-malam tersebut adalah malam Idul Fitri. Mereka hidupkan malam itu dengan ibadah, begadang, tulen masih puasa. Maka karena begadang tadi ya terkantuk, jadi balik dia main rayo, tidur. Rayo kedua langsung puasa Syawal 6 hari. Maka lari ke-8 baru pecah rayo, makan-makan, saling sanyo baru. Barangkali kita ya tak ada nak pecah itu nian. Ya tapi paling tidak Bapak Ibu jangan tinggalkan puasa di bulan Syawal. Ini baru 9 hari. Kelam hari ke-10. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk mengerjakan puasa di bulan Syawal. Jangan sampai tak puasa. Dan jangan leko kaki 3 hari lagi tinggal Syawal lagi. Leko kaki. Dikejar lah, digoyori. Afdol berurutan, tak pacak berurutan tak apa-apa, tak ada wajib berurutan. Pokoknya selagi masih di bulan Syawal, kerjakan puasa itu. Apa keistimewaannya? Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh, dapat pahala puasa setahun. Ada yang bertanya, "Pak mana macam itu?" Orang betina terutama naruh utang puasa di bulan Ramadan tadi. Nak puasa di bulan Syawal kan? Jadilah itu puasa Syawal tuh sekalian bayar utang. Qadha. Sekalian qadha. Boleh dapat keutamaan puasa Syawal, dapat. Cukup dia niatkan puasa qadha bayar utang. Otomatis pahala puasa Syawal dia dapatkan. Cuma kata ulama, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini misalnya, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kata beliau, boleh didapatkan pahala puasa Syawal itu ketika dibarangkan dengan puasa qadha tadi bayar utang. Cuma aja beliau, pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW dapat pahala puasa setahun penuh, itu tak boleh. Jadi dia dapat keutamaan puasa Syawal. Yang pecah kana kasiyamid dahr, pecah puasa setahun penuh itu kata Imam Khatib Asy-Syarbini tak boleh oleh dia. Jadi mana anunian dipisah. Anak afdol. Jadi bayarlah utang dulu, utang puasa Ramadan, baru sudah itu goyori puasa Syawal. Intinya jangan sampai tak puasa di bulan Syawal, meski ada kesinambungan ibadah itu. Makanya kita Bapak Ibu diajarkan oleh para ulama, oleh para salafus saleh, cara mengkhatamkan Al-Quran. Kan kita mengkhatamkan Al-Quran itu yang diajarkan oleh guru-guru kita.
baik itu sampai An-Nas, selesai An-Nas, do berhenti, langsung balik ke pangkal pulau. Cara khotaman itu langsung baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah, kemudian 5 ayat yang awal dari surah Al-Baqarah, kemudian lanjut baca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, ini kenapa diajarkan seperti itu? Agar ada kesinambungan dalam ibadah. Tak ada berhenti di An-Nas tadi. Apalah balik ke pangkal pulau. Itu berarti lah nak ngaji pulau itu nih. Nak ngaji pulau. Jadi bukan huda taman ni kan. Tempat huda nak tak apa nak ngaji pulau mulai dari pangkal. Nah, jadi ada kesinambungan. Dan tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan tak lain dan tak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang takwa ini Bapak Ibu tidak ada sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu kata Allah, dan berbekallah kalian fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Bawaan itu takwa. Kita kan nak mati kalau nak mati kalau tak nak paling dah nak mati. Nak mati kalau calon yang ceto jadi gidang calon mati kalau caman calon mati. Calon DPR belum tentu jadi calon DPR. Tak jadi calon bupati tak jadi. Nah, calon yang ceto jadi calon mati. Kalau ditanya kita percaya dah bakal mati. Oh percaya galau can nak mati galau kita gini. Percaya. Tapi penyakit kita kan Bapak Ibu rasa lama lagi. Mati itu rasa lama. Apa dengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia sianu no je kita. Mati sianu. Ya orang tu mati. Cuma kita rasanya lama lagi aku. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang lah mati ke, yang lah nulu tak nyangko juga nak mati. Tak nyangko juga nak mati. Sangko dia lama lagi kapok mati. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ruh kita itu setelah keluar dari jasadnya, dia menyaksikan ketika kita dimandikan, ketika kita dikafani, di situ dia teriak-teriak, terkejut, terkanjat, dia mati aku ikan. Mati, tak nyangko juga mati. Maka Sayyidah Aisyah ketika bercengkrama dengan baginda Nabi SAW dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah apa? Rasulullah SAW menunjuk tahu Sayyidah Aisyah detik-detik yang paling apa? Membuat kita takut itu dari kematian itu. Ketika ketika mayit itu paling kita melihat sedih. Perangkap nak keluar dari rumah kata Nabi. Itu ruh orang mati itu. Dia ada di situ Bapak Ibu. Dia teriak manggil keluarganya. Kalau yang mati itu laki dia panggil bininya. Kalau yang mati itu bini dia panggil lakinya. Dia panggil anak-anaknya, adik-beradiknya, orang-orang terdekat dia. Nah, itu saat paling memilukan. Nah, saat paling memilukan kata Nabi SAW. Itu ketika keranda nak keluar dari rumah. Ngiung mayit itu. Dipanggilnya seko-seko. Oh biniku jinyo. Awas jangan tekio, kamu jangan tekio. Cukup laku yang tekio. Rasanya lama lagi nak mati kan aku mati. Oh dipanggilnya galau. Adik-beradiknya cuma yang diseru tak kedengaran. Tak kedengaran. Seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia mendengar jeritan mayit itu, jeritan ruh itu. Yang tak terdengar jin dan manusia. Termasuk ketika nak dibawa perangkap itu,
ruh orang mati itu. Oh itu, bukan tenang dia tuh, ribut orang mati tadi. Maka Bapak Ibu, kita disunahkan mau perangkap itu cepat. Kalau ada orang bertanya, bukan ngaku, dan kita ngapain mau perangkap, nak gopo gerak ini santai be, hoi diseru nih yang. Nabi yang nyuruh gopo tuh, cepat-cepat mau perangkap. Apa hikmahnya? Dua kata Nabi SAW. Kalau yang dikuburkan tuh orang baik, maka ketika kita nyepatkan perangkap itu, kita akan mempercepat dia menuju nikmat yang lebih besar. Jadi ruh itu dia teriak, ayo laju, ngebut. Jadi ruh tadi, ya tak tahu apa baik itu nih, punya ngebut. Pokok cepat. Jadi ruh itu nyuruh cepat. Nyuruh orang mau perangkap tadi. Ngapa? Dia tak sabar lagi. Nikmat yang lebih besar sudah menanti dia di alam kubur. Dia pengen cepat. Nah itu hikmahnya dicepatkan bagi orang baik. Nah bagi yang tak baik, apa hikmahnya? Kenapa nak dicepatkan? Jadi kata Nabi SAW, kalau yang dikuburkan itu orang tak baik, maka dengan dicepatkan, kalian telah melepaskan sesuatu yang tak baik dari pundak kalian. Jadi dicepatkan tadi hikmahnya, kalau orang mati itu orang baik, itu kebaikannya itu balik ke orang mati. Tapi kalau yang mati itu tak baik, kebaikan itu balik ke mana? Ke orang yang mikul. Ngapa? Uji Nabi, yang kamu bawa itu barang tak baik, cepat turunkan dari bahu kamu. Oh itu sadar kita, ya Allah takiyo mencari siang malam kapu ikon kesudahannya tuh mati. Mati nih kan bakal bertemu kalau kok ada nih kan nih bakal buktikan omongan gue kan nih kaki terasa kalau tak nering tak terasa kaki kamu lah mati kaki kon uji can tekiyung-kiyung dong perangkap tuh nak keluar tuh yoman masih terkenang tak ketengenang lagi aku ngomong ya tadi ada baik ada baik ya jadi amalan aku sudah ikut yang dilakukan siapa jadi bacaan apa misalnya baca ibadah waktu itu baca Quran baca nolong di kuburan yang kita bawa tadi jangan ditunggu kita dulu jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu kuburan kita itu Bapak Ibu calon kuburan kita kalau naroga lo lapak akhirnya pertanyaan aja gidang tadi amalannya apa lanaroga lo lapak kamu pernah ndo terpikir ketika ngantar ke mayit ke darat itu paham iya menakuban lalu terpikir Pak Anto juga di mana lah lapakku kayak gini mana lah ya kita kalau tertulis kalau di Lauhul Mahfuz Haji Kasir di mana ada kalau Mang Wica di mana di Linggau jauh di Linggau para baik Mang Wica jauh nggak ngarinya jadi lado galau Bapak Ibu pikirkan begitu kamu coba ya Allah iya di mana lah lapak kau tak benar lah mantrenya di lapak tadi tak aso-praso kamu yang lemah ditanya lubang diri nik diri. Nah kuburan itu Bapak Ibu dalam kitab Daqaiqul Akhbar memanggil kita tak kurang dari 5 kali dalam sehari manggil tadi benuh uji kubur bukan kak benuh kalau aku tunjuk contoh dipanggilnya oleh kuburan tadi benuh uji kuburan aku ikoni gelap boyo aku tak ada nyiapkan lampu jadi mana kau biko mau lampu orang
Uji kuburan itu baik kira-kira. Gelap boyo Bapak Ibu di kuburan. Nah, apa penerang di dalam kubur? Nah, ini amalannya. Jadi ada 5 amalan. Penerang di dalam kubur apa? Qiyamul lail. Salat malam. Salat malam tuh ya banyak. Nah, tahajud tuh salat malam. Witir itu salat malam. Tarawih salat malam. Nah, mudah-mudahan salat-salat tarawih yang kita lakukan di bulan-bulan Ramadan itu menjadi penerang kita di alam kubur. Maka ujiku tadi, jangan tinggalkan mayang witir. Jangan tinggalkan mayang witir. Itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu pacak nerangi di kuburan. Nah, itu jadi penerangnya lah do. Qiyamul lail. Sekali nyeru pulau kuburan itu. Yang kedua, siapa pula nanti seru? Beki. Uji kuburan. Allah nyeru mang beki pulau. Beki di kuburan. Aku di Biko tak ada nyiapkan kanco. Menak ke Biko mau orang kanco. Nah kanco di kuburan tu bukan berdoa kayak gitu. Kanco di kuburan tu yang apa kayak gitu? Bacaan Al-Quran. Nah, jadilah 2 amalan ini kan. Berarti tadi qiyamul lail. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Oh, jika kamu can qiyamul lail baik. Jadi main 5 waktu ya contoh main 5 waktu tuh. Witir lagi digawe kan. Bagi main 5 waktu. Amalan nawafil tambahan-tambahannya tadi qiyamul lail. Nah, yang kedua ini berarti apa? Baca Al-Qur'anul Karim. Nah, di bulan puasa tadi dilatih kalau ikan ya. Qiyamul lail itu dilatih. Jadi berlatih persiapan nak mati puasa tadi. Berlatih qiyamul lail lewat salat tarawih, salat witir. Berlatih baca Al-Qur'an. Agar jadi kanco di kuburan kayak. Jadi mana kesiko di kuburan mau kanco seorang. Nah, kanco itu Al-Qur'anul Karim. Maka kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran kata Nabi. Kaki Al-Quran itu di akhirat, di hari kiamat, atau masuk juga di kuburan. Syafi'an li ashabi. Pacak jadi kanco, pacak ngenjuk syafaat. Baca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Teriak lagi kuburan. Siapa pula? Dari ngayan maka ya, manggil lagi kuburan yang ketiga. Dia manggil lagi, junyo aku di siko tak ada nyiapkan lamar, kasur, dok lapis di kuburan itu. Mana ke siko mau lapis seorang, apa lapis? Alas tidur di dalam kuburan itu amal soleh. Amal soleh dalam makna yang luas. Amal soleh. Kemudian memanggil lagi, yang keempat, yang kelima. Dia panggil lagi kita, dia nunjuk tahu kita bahwa aku ini isinya jauh ular kala jengking uji kuburan. Ular kala jengking mako mana kasiko ujo mawo penawar biso. Penawar biso. Apa penawar biso itu? Banyak menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Itu penawar biso. Isi kuburan itu ular kala jengking. Nah, penawarnya itu banyak menangis di tengah malam. Dan yang terakhir, kuburan memperingatkan kepada kita bahwa kaki di dalam kuburan itu akan terjadi soal jawab. Pertanyaan munkar dan nakir. Kuncinya agar kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dilatih juga di Ramadan. Kan uji Nabi perbanyak 4 perkara. Di antara perkara yang mesti kita perbanyak baca di bulan Ramadan, syahadat. Maka imam-imam itu setelah mereka salam langsung asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Banyak-banyak baca syahadat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itulah di antaranya amalan tadi. Yang bisa melemahkan di kuburan aja gidang. Banyak qiyamul lail, baca Al-Qur'anul Karim, kemudian banyak menangis di tengah malam, kemudian banyak-banyak berzikir, terutama tadi la ilaha illallah. Itu bisa menjadi penyelamat kita di alam kubur.
Kalau nak diceritakan, di kuburan ini, kapan-kapan kita ceritakan. Sayyidina Uthman, Bapak Ibu, Sayyidina Uthman ibn Affan, beliau ketika diceritakan tentang keadaan kuburan, Sayyidina Uthman, wa kana Uthman bin Affan radhiyallahu an idza hadara al-qabra yabki. Ketika diceritakan tentang keadaan di kuburan, beliau nangis hatta tabtalla lihiyatuhu, sampai basah jenggotnya oleh air mata tadi. Kita leman melihat orang nangis sedang-sedang, tapi sampai jenggot basah berak. Janggut basah berak belum. Janggut Sayyidina Uthman itu lebat, itu sampai basah berak pantat. Kalaulah diceritakan tentang kuburan. Faqila lahu, maka ditanya kepada Sayyidina Uthman, innaka tadhkurul jannah wan nar fala tabki hadzal buka. Kau ikut heran aja sahabat. Apa diceritakan surga, diceritakan neraka, diceritakan keadaan hari kiamat, enggak nangis mengungut-ungut baik. Kendak sahabat tadi, mestinya yang paling pantas untuk kau tangis itu kaki di neraka itu nah. Mestinya lebih kencang kau nangis. Tapi yang terjadi ketika diceritakan neraka kau biasa baik. Ketika diceritakan kuburan nangis sedang-sedang. Heran ini sahabat. Apa dijawab Sayyidina Uthman? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu, kata Sayyidina Uthman, adalah awal pemberhentian awal dari tempat-tempat yang bakal dilalui sampai ke akhirat. Pintu gerbang akhirat itu masuknya itu dari kuburan, dimulai dari kuburan. Kuburan ini awal, fase awal. Kata Nabi, fa inna jaminhu sahibuhu, kalau penghuni kubur itu lemak di kuburan, selamat dia di kuburan, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase-fase berikutnya itu lebih mudah. Kalau di kuburmu mudah. Dan sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di kuburan letak lemak, maka yang berikutnya lebih tak lemak lagi. Jadi aku ndak mikirkan perjalanan setelahnya. Setelah di kuburan, yang kupikirkan itu di kuburan baik. Apa di kuburan aku lemak, terima beres. Yang berikutnya pasti lebih lemak. Itu kata Nabi SAW. Maka aku ingin takut itu Sayyidina Uthman apa dengar kuburan itu. Di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyaksikan suatu ketika ada orang mati dibawa ke kuburan. Tiba-tiba besoknya kelam dia melihat di depan rumahnya itu lewat anak orang yang mati kemarin. Dia ngancap ke arah kuburan bapaknya. Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri ini tahu ini anak-anak baik. Maka dia iseng, coba nak keiringkan budak itu. Siapa tahu aku dapat pelajaran berharga hari ini dari budak ikan. Nak ngapalah dia ke kuburan. Di kuburan bapaknya. Diiringkannya budak tadi. Diiringkannya, dilihatkannya apa yang dilakukan budak itu di kuburan. Cuma beliau ngimbang, lihat dari jauh. Ternyata budak itu manggil bapaknya di depan kuburan itu, Pak, uji anaknya. Ini semalam bapaknya dikuburkan. Kamu Pak, uji biasa malam-malam nih kan aku ngancoi. Uji malam tadi, siapa Pak ngancoi kamu? Nangis, budak ikan nih. Dipanggilnya pula, Pak, ujinya. Kamu Pak, uji aku apa kamu butuh yang apa ujinya? Kamu kedinginan, aku cepat ngambilkan limun. Malam tadi Pak, kamu seorang lebih ceto dingin, dibikaikan. Siapa Pak yang ngambilkan limun? Nangis pulau budak ikan. Sehingga banyak ditanya-tanya di bapaknya. Akhirnya tak tahan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau keluar. Dipanggilnya, wahai anak, katanya. Ujinya, kau dengar kau tuh bertanya itu, berhentilah. Coba kau tanya ke bapakmu ikan. Pak, tanya omongkan. Kami kemari masukkan kamu, Pak, posisi masih putih kain kafan kamu tuh, bersih. Ikan Pak, mana Pak rupa kain kafan? Tanya aja.
Tanya juga ke bapakmu, kami kemari masukkan kamu, Pak ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Nah, kan tanya bapakmu tuh masih dong ngadep kiblat. Tanya. Tanya juga di bapakmu, Ujung Hasan Al-Basri. Kuburan itu dua kemungkinan. Kalau dia tak ada nyempit, jadi nyempitnya kuburan itu kata Nabi apa Ibu? Kuburan nyempit. Itu Nabi mengibaratkan tulang rusuk nih Pak Anto. Tulang kita nih kan, baik itu bentuk ya kan? Tulangnya nih. Baik itu kuburan nyempit itu, tulang itu bertukar posisi itu lah. Remuk badan kita tadi. Tuh bayangkan. Nah, ada juga kemungkinan kedua kata Imam Hasan Al-Basri, kuburan itu menjadi luas, seluas pandangan mata. Nah, tanya bapakmu, Pak kamu terkena bagian yang mana? Termasuk nyempit, apa yang meluas? Tambah nangis budak tadi. Tambah nangis. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri nangis, budak itu nangis. Apa yang ingin disampaikan Imam Hasan Al-Basri? Bapak Ibu, kita terkadang menangisi kematian. Tapi yang kita tangisi itu sebatas perpisahan. Sebatas perpisahan. Orang yang awalnya tadi dengan kita, hari ikut ada lagi dengan kita. Itu kita sedih. Ya wajar kita nangiskan perpisahan semacam itu. Tapi kena Imam Hasan Al-Basri, ada yang nak lebih ditangiskan lagi dari sekedar perpisahan. Kalau sekedar perpisahan, cepat lambat kita bakal nyusul. Yang lebih harus ditangiskan lagi, nasib orang tadi dalam kubur tuh Pak Mano. Sekedar berpisah tuh iya, nasibnya tadi. Padahal kita tahu persis selama hidupnya misal almarhum ini mayang doh bawa no di kuburan. Kita tahu betul keadaan dia. Nah itu yang nak dipikirkan tuh. Aku kadang minta maaf ya. Bukan ini teng batu. Tengah tap bukan, tambah bukan tengah tap. Nah, apalagi Ancol, tambah jauh. Bagus sekali kami di Ancol itu, Bang Wica. Jadi apa? Kadang ada orang mati masuk rumah sakit, berminggu-minggu di rumah sakit. Kita tahu nih yang orang tadi kita hari-hari itu lihat lah mang bisa. Oh, dikit lagi be. Bukan aku nak ngomong kadang ikan malam kadang malah lancar. Ya terakhir ya penutup ya terakhir. Ini renungan, mudah jadi renungan untuk kita. Tahu persis keluarganya tadi. Orang mayit tadi ketika hidup minggu di rumah sakit, hari-hari kan tak mayang. Tak mayang. Tahu dengan entengnya bercerita dengan kita. Oh, bagus mamang itu mati senyum. Itu nipu diri seorang. Bagus ujung mati, rai bersih, tahu berminggu-minggu tak mayang. Itu kan nipu diri seorang. Mati dalam keadaan tak mayang. Nah, maka ini harus kita pikirkan oleh kita yang hidup nih. Allah bak mana nasibnya. Nah kita kan melihat dia mati senyum, tak senang lah. Ngomong di orang itu, siapa tuh bagus lah mati, tahu persis bahwa dari dia tak mayang. Neng bayi itu tuh kan maksud aku tuh coba pikir kan. Udah jadilah habis. Kagi pulau. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu bisa menjadi renungan kita setelah Ramadan ini nak kemana arah kita kan. Nak kemana? Jelas tujuan kita nih nak kemana. Tinggal kita berpikir. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.